Shalom saudara seiman yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita sehat, kita diberkati, kita ada dalam lindungan Tuhan. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kemenangan atas pergumulan. Karena saya percaya setiap kita pasti mengalami masalah. Ya, itu sudah pasti. Setiap kita pasti mengalami pergumulan. Setiap kita pasti mengalami tantangan. Saudara, saya mau katakan bahwa banyak orang gagal karena pergumulan. Banyak orang gagal karena takut menjalani kehidupan. Banyak orang gagal karena tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang sebenarnya. Nah, hari ini saya mengajak saudara belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasi masalah, bisa menang dari masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita belajar dari satu kisah di mana ada seorang raja ketika yang mengalami masalah, ketika yang mengalami tantangan, bahkan kematian sudah ada di depan mata, tetapi ia mengambil satu langkah iman yang pasti sehingga kemenangan menjadi miliknya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ini adalah kisah seorang raja di mana ia sedang ada dalam pergumulan yang besar, di mana firman Tuhan berkata, Bani Amon, Bani Moab dan sepasukan orang Meonim datang menyerang Raja Yosafat. Kematian sudah ada di depan mata Yosafat. Apa yang terjadi ketika Raja Yosafat mendengar berita itu? Apa yang terjadi ketika Raja Yosafat mendengar kabar bahwa ia akan diserang? Ia menjadi takut. Tapi yang harus kita lihat bahwa Raja Yosafat tidak hidup dalam ketakutan, tetapi ia mengambil satu langkah iman yang pasti, yaitu ia mencari Tuhan. Ketika ia mengalami masalah, ketika ia mengalami tantangan, ia mencari Tuhan. Ia mengambil satu langkah iman yang pasti, karena ia percaya hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Yosafat tidak berdiam diri. Yosafat tidak mau hidup dalam ketakutan ketika kematian sudah ada di depan mata, tetapi ia mencari Tuhan dan menyerukan kepada semua orang Yehuda untuk berpuasa. Dan seketika itu juga semua orang Yehuda datang mencari Tuhan. Mereka berpuasa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita harus belajar dari kisah ini. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengatasi pergumulan yang kita hadapi. Mari kita mengambil satu langkah iman yang pasti. Mari kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan. Nah saudara, saya juga mau katakan bahwa jangan ketika kita ada masalah baru kita mencari wajah Tuhan. Ketika kita sukacita, ketika kita bahagia, ketika kita berlimpah-limpah, maka kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita hidup aman-aman saja, ketika kita tidak sedang berada di titik yang begitu sulit, kita lupa dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa bahagia atau tidak, kita harus tetap mencari wajah Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang besar. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang pasti. Saudara yang dikasihi, marilah belajar dari kisah seorang Raja Yosafat. Ketika ia mengalami tantangan yang besar, ketika ia mengalami masalah yang besar, satu langkah iman yang ia ambil yaitu
mencari wajah Tuhan. Saya percaya ketika kita juga mencari wajah Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, baik itu senang maupun sedang sedih, saya percaya kita akan diberkati, kita akan dimenangkan oleh Kristus dari semua apa yang akan kita hadapi. Terima kasih, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan bagi saya juga. Saya berdoa saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, anak istri saudara diberkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas hidup saudara, turun atas hidup keluarga saudara. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.